cari hal-hal yang emang ngebuat kamu tuh bahagia, bener-bener bahagia, dan tinggalkan sesuatu yang emang menghalangi kamu untuk bahagia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, Ziza Official. Kali ini aku bakal ngasih tips ke kalian gimana sih cara bahagia atau kunci dari kebahagiaan itu sendiri. Oke, langsung masuk aja ke tips yang pertama, yaitu kalian harus bersyukur atas apa yang telah kalian dapatkan, bersyukur atas apa yang kalian punya. Kuncinya itu, tidak merasa iri dengan yang orang lain miliki gitu. Kalian mesti bersyukur dengan apa yang kalian punya gitu. Terus untuk tips yang kedua itu meninggalkan sesuatu hal yang ngebuat kalian itu nggak bahagia gitu. Misalkan kalian punya something atau deket sama seseorang, entah siapapun itu, temen, sahabat, pacar, doi, atau siapapun itu, ya sebaiknya kalau misalkan memang tidak membuat kalian merasa bahagia, merasa kalian direpotkan, merasa kalian kok gue semenjak temenan sama dia jadi jadi kebatas, kemana-mana nggak bebas, entah maksudnya kayak jadi sama temen jadi jauh, sama orang tua jadi jauh gitu. Terus kayak kok jadi gue nya ngerasa terbebani banget gitu. Dan buat yang kayak gitu-gitu, yang lagi ngalamin kayak gitu, mendingan kalian tinggalin deh orang-orang yang kayak gitu, entah pacar kalian atau doi kalian gitu, yang terlalu ngekang atau terlalu kayak kok gue jadi sama pacaran sama dia, kok gue jadi kurang banyak waktu buat diri gue sendiri gitu. Terus gue juga kurang bebas, gue mau melakukan hal yang gue suka tapi kok terbatas karena tidak dibolehkan sama pacar kalian atau teman kalian atau siapapun itu gitu. Maksudnya ya kalau misalkan itu menghalangi kalian untuk bahagia, ya mending ditinggalin gitu. Toh maksudnya gini, kita bahagia itu tuh kita bukannya kita nggak perlu orang lain, tapi emang bahagia tuh ya datangnya dari diri kita sendiri gitu, bukan dari orang lain gitu. Terus yang ketiga itu tipsnya adalah jujur. Kalian itu harus jujur sama diri kalian sendiri gitu. Kalau misalkan kalau kalian nggak ngerasa bahagia sama hal tersebut, ya udah kalian ngomong gitu. Dalam artian di sini jujur itu kayak kamu nggak suka sama orang gitu ya, maksudnya ya udah mending jujur ngomong gitu apa adanya, daripada ngegibah di belakang itu nggak bakalan ada untungnya. Mendingan kalian ngomong langsung sama orangnya gitu, entah dianya mau terima atau enggak, yang penting kamu udah ngomong. Karena suatu keburukan seseorang itu yang kalian gak suka, maksudnya itu emang buruk sih gitu, sikap dia yang kayak gitu tuh emang buruk gitu. Terus kalian ngegibahin dia di belakang gitu, dianya tuh nggak tahu gitu. Terus si orang yang lu benci dan sikapnya lu benci itu tuh dia nggak bakalan berubah gitu. Maksudnya ya nggak bakal berubah gitu karena dia nggak tahu kalau dia itu salah gitu. Jadi kalau misalkan emang lu nggak suka dan itu merusak kebahagiaan lu menurut gue mendingan ya udah nggak usah jujur aja ngomong gitu. Entah mau nantinya dia masih mau temenan sama kamu atau enggak, itu terserah dia, itu hak dia gitulah. Yang penting haknya kamu tuh ngomong gitu sama dianya, gitu aja sih sebenarnya. Terus untuk tips yang keempat, tidak memperdulikan omongan orang lain. So maksud aku gini, kalau misalkan kalian punya sesuatu hal atau apapun itu yang ngebuat kalian bahagia dan itu tidak merugikan orang lain, so nggak apa-apa gitu, udah aja, maksudnya lakukanlah gitu sesuai dengan apa yang bisa membuat kalian tuh bahagia gitu. Nggak usah peduli omongan orang, kok kamu gini, nggak usah. Yang penting kita bahagia gitu dan kita tidak merugikan orang lain. Dan tips untuk bahagia itu, kita boleh bahagia tapi kita tidak boleh untuk menyakiti orang lain, gitu sih. Terus yang selanjutnya itu cintai diri sendiri. Jika kalian emang benar-benar merasa ingin bahagia, sebenarnya ini ada sangkut pautnya sama yang pertama.
Yang pertama bersyukur, yang kelima ini cintai diri sendiri. Jadi buat kalian yang emang ngerasa pengen bahagia, jadi diri kalian sendiri gitu. Maksudnya nggak usah pura-pura jadi orang lain di depan orang lain gitu ya. Jadi orang lain di depan orang lain gitu, merasa diri apa ya, maksudnya kita tuh berusaha untuk jadi perfect gitu di depan orang lain, tapi padahal diri kita sendiri itu enggak, maksudnya bukan jiwanya kita, bukan dirinya kita yang seperti itu gitu. Buat yang kayak gitu-gitu mendingan apa ya, nggak usah lah gitu. Maksudnya love yourself gitu, diri kamu sendiri gitu, cintai diri kamu sendiri tanpa nggak harus pura-pura buat jadi orang lain atau gimana, nggak usah. Maksudnya kalau misalkan emang kamu nyaman, tapi kalau kamu nggak mungkin ya, orang itu bakal nyaman dengan diri dia yang pura-pura menjadi perfect demi orang lain. Itu kalau menurut aku sendiri pribadi itu nggak bakalan nyaman sih. Kalau menurut pengamatan aku, orang-orang yang kayak gitu tuh hidupnya bakalan kayak ngerasa apa ya, maksudnya dia nggak bakal bahagia gitu karena ngerasa tertekan gitu. Dan ya balik lagi ke tips yang keempat, bilang nggak usah memperdulikan omongan orang lain gitu. Kalau misalkan emang itu nggak ngerugin mereka, ya udah gitu, sikap kamu yang kayak gitu ya udah fine gitu, toh juga itu kan tidak merugikan mereka gitu sih sebenarnya. Udahlah, cintai diri kamu sendiri, jangan pernah berubah karena orang lain, jangan pernah berubah untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan, tapi jadilah diri sendiri yang ngebuat kamu nyaman dan aman, damai dengan diri kamu yang emang ya udah, ini aku apa adanya gitu. Entah orang mau berkomentar apa ya gitu. Maksudnya seorang nabi yang emang khalifah, yang hatinya bersih aja masih ini gitu loh, masih dibenci sama orang gitu. Terus alasan apa ya, alasan kita nggak mau dibenci itu apa gitu loh. Kita masih banyak kekurangan, tapi ya itu, harus jadi diri sendiri, nggak usah pedulin omongan orang lain. Carilah hal-hal yang emang bisa ngebuat kamu bahagia, jujur, bersyukur, itu kuncinya. Oke? So, jadi kesimpulan dari tips aku sekarang itu ya, jadi diri kamu sendiri gitu. Itu sih sebenarnya. Cari hal-hal yang emang ngebuat kamu tuh bahagia, bener-bener bahagia, dan tinggalkan sesuatu yang emang menghalangi kamu untuk bahagia. Oke, makasih yang udah nonton. Semoga tips aku bisa bermanfaat buat kalian. Maaf jika banyak salah, dan di sini aku bukan mau menggurui atau gimana, aku cuma mau sharing dari pengalaman pribadi aku sendiri, gimana sih caranya buat bahagia gitu, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari sesuatu hal yang emang nggak seharusnya membuat kita sedih dan menghambat kebahagiaan kita. Itu sih sebenarnya, ini tips dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you next video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.